Seorang petugas pemungutan suara gugur saat bertugas mengawal proses pemilu serentak 2019. KPU menyebut 54 petugas meninggal dunia saat penyelenggaraan pemilu di tengah upaya agar pemilu kali ini berjalan lancar. Desakan agar KPU merevisi sistem pemilu pun mengemuka. Usai disolatkan di Masjid Desa Hegarmanah siang tadi, jenazah Entis Tisna Sasmita dimakamkan di pemakaman umum desa. Duka mendalam dirasakan keluarga, pria 61 tahun ini meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat kelelahan saat bertugas mengawal proses pemilu di TPS 13 Desa Hegarmanah. Keluarga mengaku penyakit jantung yang diderita Entis kambuh sebelum akhirnya wafat dini hari tadi. Kelelahan sedikit, naik, tensi darahnya naik. Kebetulan kemarin sudah beres KPPS di daerah di desa ya, itu kelelahan. Hari Sabtu pagi itu masuk rumah sakit. Sebelumnya Muhammad Jalaluddin, anggota panitia pemungutan suara di Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motornya sepulang mengawasi rapat pleno PKK hari Minggu kemarin. Pemuda 20 tahun ini diduga kelelahan mengawal proses pencoblosan hingga rekapitulasi suara di kecamatan. Pihak Panwas Kecamatan mengaku sempat meminta almarhum untuk pulang karena terlihat lelah, namun ia menolak. Di wilayah Bogor 1, satu orang petugas KPPS Cijeruk dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan. Sementara 3 orang petugas PPK lainnya dirawat di rumah sakit. KPU menyebut, hingga hari Minggu kemarin ada 54 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 32 orang jatuh sakit saat menunaikan tugas penyelenggaraan pemilu 2019. Kelelahan hebat diduga menjadi penyebab banyaknya petugas gugur. Selain memilih presiden dan wakil presiden, pemilu serentak tahun ini juga sekaligus memilih anggota DPR, DPRD kota dan kabupaten, serta anggota DPD. Pemilu pun semakin rumit karena penghitungan suara masih menggunakan cara manual. Surat suara yang harus direkapitulasi pun jumlahnya bisa mencapai 939 juta lebih. Media internasional dan lembaga pemantau pemilu internasional bahkan menyebut pemilu di Indonesia tahun 2019 adalah pemilu terbesar dan terumit di dunia. KPU mengaku pihaknya memerlukan dukungan luar biasa agar pemilu kali ini berjalan lancar. Petugas yang terlibat pun dituntut bekerja keras agar tahapan pemilu dapat selesai sesuai jadwal. Nanti kita data dulu. Duh, ada. Orang kami sejak menyusun anggaran awal aja sudah mengupayakan itu. Memang nyari orang-orang yang sehat fisiknya, sehat mentalnya. Karena sehat fisiknya saja juga beresiko kalau orang ditekan kanan kiri, gampang down, nggak bisa. Namun tidak hanya prima secara fisik, mental yang kuat serta ikhlas dalam bertugas nyatanya juga diperlukan oleh petugas KPPS untuk menunaikan pekerjaan mulia ini. Secara psikologis, ikhlas berdampak positif pada daya tahan tubuh manusia. Kalau menurut saya sih, mau menerima kerjaan apa-apa harus itu ya ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Jadi jangan karena dipaksa harus begini jadi, dan itu membuat kita jadi lebih tertekan. Kalau nggak sanggup sebenarnya nggak usah diterima. Kini desakan agar KPU mengevaluasi pemilu 2019 mulai disuarakan sejumlah pihak. Di antaranya evaluasi proses seleksi kesehatan para petugas pemungutan suara serta perbaikan pemilu secara menyeluruh. Jangan sampai nyawa kembali melayang dan duka demokrasi kembali terjadi. Tim Liputan Trans 7.